sebagaimana undangan dari Satreskrim bahwa Satreskrim Polres Tuban sesuai dengan komitmen kita akan secara transparan memberikan update penanganan kasus yang menjadi salah satu dari atensi masyarakat, yaitu kaitannya dengan tindak pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar, pasal 212 dan 216 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan melawan atau tidak mengikuti perintah petugas yang sah ketika melaksanakan tugas. Ini ancamannya 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa ini rekan-rekan sudah tahu, ketika tanggal 30 Januari 2021 pukul 22.00 kita petugas gabungan ketika itu kepolisian, TNI dengan Satpol PP melaksanakan penertiban kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat, dalam hal ini penertiban tempat-tempat yang berpotensi menjadi kerumunan. Kita ketahui pada masa itu Kabupaten Tuban sedang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, di mana di dalamnya mengatur pembatasan jam, termasuk restoran, tempat makan, dibatasi sampai dengan pukul 21.00. Ketika salah satu kafe yang didatangi oleh petugas gabungan, kafe Runway, ketika itu pemilik ini atau tersangka, sudah kita tahu tersangka atas nama saudara N alias T, nanti akan kita tampilkan kita siapkan monitor ini, kita siapkan apa yang dia lakukan ketika petugas gabungan melaksanakan tugasnya. Ini kenapa saya tampilkan supaya pembelajaran untuk masyarakat supaya tidak terjadi lagi. Karena kita ini kepolisian, TNI, kemudian Pol PP tugas karena melaksanakan undang-undang, melaksanakan aturan. Karena memang ketika itu di kafe yang bersangkutan masih ada pengunjung, sama dengan beberapa sudah melewati ketika jam 10 tugas supaya kembali ke tempat usahanya, namun masih kembali lagi. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu proses penyidikan saat ini yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan, nanti akan silakan rekan-rekan bisa melihat proses pemeriksaannya. Adapun barang bukti tadi ini kunci kendaraannya sudah kita sita. Ini surat tugasnya. Yang bersangkutan keberatan karena mungkin tidak paham dengan adanya PPKM, pengunjung dan lain-lain. Tapi sebenarnya kan tidak harus seperti itu. Dia kan kita tugas dengan menjalankan aturan, itu tinggal komunikasi yang baik, bukan dengan cara seperti itu. Oleh karena itu mungkin kita putarkan video ya. Ini ketika parkir, yang bersangkutan mendekati. Ini tersangka, sempat beradu argumen dengan teman media juga, dan ini berupaya kendaraannya didekatkan, bahkan membahayakan petugas ini. Ini tersangka secara emosional. Ini mendatangi sopir truk dari Pol PP bersih tegang. Kemudian diamankan ke tempat pekerjaannya. Mabuk dan itu posisinya mabuk. Enggak. Dari kafenya yang bersangkutan keluar menggunakan mobil itu. Enggak. Itu kan yang bersangkutan memang statusnya orang tuanya, pekerjaan orang tuanya pekerjaan orang tuanya memang tapi kan tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Ini kita sempat bercegah, mungkin rekan-rekan ada yang di lapangan ketika itu, emosi yang bersangkutan. Cukup ya. Jadi yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan.
Tapi itu kan ada kaitannya dengan undang-undang karantina kemarin. Kalau ini kan menghalangi atau tidak mematuhi petugas ketepasan tugas, ya, dengan ancaman kekerasan dan lain-lain. Termasuk pengerusakan? Pengerusakan tidak ditemukan pengerusakan ketika itu. Hanya tadi sesuai dengan video yang kita putar tadi. Bandung kabel, awas kabel. Gantian. Yang bersangkutan dengan emosi, ya, dengan mendatangi petugas dengan arogan, kan rekan-rekan bisa menyimpulkan ketika malam itu yang pertama secara emosional seperti itu. Mobil kan dia berupaya ingin mendatangi sopir, kemudian makanya tadi kan diamankan sama beberapa petugas kan, diamankan lagi ke tempat kerjanya kan seperti itu. Jadi nggak ada penyerangan. Kalau penyerangan kalau kita tadi belum ada. Bersangkutan kan bisa berbuat lebih membahayakan petugas karena ketika itu kan petugas rame, kemudian banyak petugas gabungan itu kan TNI, Polri dan Satpol PP. Anaknya kalau saya tangan kan harus 5 tahun. Ancamannya dia total